Selamat pagi pemirsa, saya Andi Rafael bersama rekan saya, Surya Raka Andika, kami dari channel Astro MIPA. Berita terkini datang dari Pengadilan 12 IPA 4 atas pelaporan korban kepada pihak kepolisian. Terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh saudara berinisial A kepada saudara berinisial M. Kami sudah berada di lokasi pengadilan dan akan menyiarkan secara langsung sidang ini yang akan dimulai siang pukul 13. Sidang akan segera dimulai. Selamat siang para hadirin semuanya. Saya Nanda Ditya Febrianti selaku Panitera ingin mengucapkan terima kasih kepada yang telah hadir hari ini di ruang sidang. Hari ini, tanggal 20 September 2023, terdapat kasus penganiayaan antar anak muda. Dipersilakan untuk tim pengacara silakan masuk ke ruang sidang. Selanjutnya, kepada tim jaksa dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Dimohon kepada para hadirin untuk berdiri karena para hakim akan memasuki ruang sidang. Dipersilakan kepada para hadirin untuk duduk kembali. Terima kasih kepada para hakim dan jaksa yang berkenan hari ini. Sebelum persidangan dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan para hakim dan jaksa. Ibu Naurana Siramita sebagai hakim ketua, Bapak Aldo dan Bapak Muhammad Devrin sebagai hakim anggota, Ibu Yani dan Ibu Cantika sebagai jaksa penuntut umum. Sebelum acara dimulai, saya harap seluruh hadirin yang datang hari ini untuk bersikap sopan dan tertib agar keputusan keadilan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Sidang Pengadilan 12 MIPA 4 yang memutuskan, mengadili, dan memeriksa kasus penganiayaan antar pemuda oleh terdakwa Aldi Rahmatdianto pada Rabu 20 September 2023 dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Untuk jaksa penuntut hukum, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan di persidangan? Bisa ya, Mulia? Baik, untuk terdakwa dipersilakan untuk hadir di persidangan. Saudara terdakwa, saya akan bertanya identitas Anda terlebih dahulu. Nama Anda siapa? Aldi Rahmatdianto, Tempat tanggal lahir? Bekasi 3 Februari 2006, Keluarga negaraan? Indonesia. Saudara terdakwa, apakah saudara saat ini didampingi oleh penasehat hukum saudara? Iya, ini Kini saudara sudah dalam keadaan sehat, kan? sehat. Untuk jaksa penuntut hukum, apakah sudah siap untuk membacakan dakwaan? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kronologi kejadian terdakwa dan korban. Pada suatu hari, terdakwa dan korban bertemu di suatu tempat di mana mereka membahas suatu permasalahan. Lama-kelamaan, terdakwa mulai kepancing emosinya karena korban mengeluarkan kata-kata yang membuat si terdakwa merasa tersinggung. Karena itu, terdakwa memukul korban sehingga korban terjatuh dan terluka. Dari kejadian tersebut, di sini saya sebagai jaksa penuntut sesuai dengan bunyi pasal 345 KUHP, yaitu barang siapa sengaja melukai orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama 10 tahun. Dengan ini saya memiliki bukti berupa
chat pribadi antara terdakwa dan korban. Untuk terdakwa sudah mengerti dari dakwaan yang dibacakan? Sudah yang mulia. Untuk jaksa penuntut, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Baik, silakan ditanya. Baik, terima kasih yang mulia. Pada saudara terdakwa, bisakah Anda menjelaskan kronologi kejadiannya? Michael dan saya bertemu di SMA 2 Gunung Putri pada malam hari 15 September 2023. Saudara terdakwa, benarkah Anda yang pertama kali memukul saudara korban? Iya, karena refleks. Iya atau tidak? Iya, Benarkah Anda langsung karbur setelah memukul saudara korban? iya, sebenarnya. Interupsi yang mulia. Silakan. Jaksa penuntut seharusnya tidak boleh seperti itu, memotong pembicaraan dari klien saya, lalu habis itu mengintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan dan kata-kata yang membentak. Seharusnya jaksa penuntut itu bersikap tenang dan mendengarkan penjelasan klien saya terlebih dahulu. Karena sidang yang tidak kondusif, maka persidangan akan ditunda minggu depan pada tanggal 27 September 2023. Sidang pengadilan 12 MIPA 4 dengan kasus penganiayaan antar pemuda pada hari ini, Rabu 27 September 2023, kembali dibuka untuk umum. Sidang 12 MIPA 4 tentang penganiayaan antar anak muda telah dibuka kembali. Hakim mempersilahkan kepada saksi korban untuk duduk di kursi sidang. Baik, untuk saksi korban dipersilakan untuk duduk kembali di kursi persidangan. Saudara saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat? Iya, Yang Mulia. Sudah siap untuk memberikan kesaksian? Siap, Yang Mulia. Saya akan bertanya identitas terlebih dahulu. Apakah benar dengan Tasya Amalia? Benar, Yang Mulia. Umur 24 tahun, Benar, Yang Mulia. ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Saya kakaknya korban, Yang Mulia. Saksi dipersilahkan untuk berdiri untuk disumpah. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Baik, untuk saksi, tolong ucapkan dan tirukan apa yang saya ucapkan. Baik, Yang Mulia. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Cukup. Untuk saksi, dipersilahkan duduk kembali. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Baik, untuk jaksa penuntut hukum dipersilakan untuk mempertanyakan kronologinya. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudara saksi, bisa Anda jelaskan kronologi kejadiannya? Bisa. Tolong jelaskan. Pada saat hari kejadian, saya mengantar adik saya bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan masalah ini secara baik-baik. Pada saat sampai di tempat kejadian, saya menunggu di mobil yang diparkirkan agak jauh dari tempat kejadian. Adik saya turun menemui terdakwa. Saya dari kejauhan samar-samar melihat mereka berkelahi. Karena saya khawatir adik saya tidak kunjung kembali, akhirnya saya turun dan menemui adik saya. Pada saat saya sampai, ternyata adik saya sudah tergeletak kesakitan. Apakah saudara saksi mengetahui motif saudara terdakwa yang telah melukai adik Anda? Saya tidak mengetahuinya. Baik, terima kasih. Sudah yang mulia. Baik, terima kasih untuk jaksa penuntut hukum. Untuk pengacara terdakwa, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Pertanyaan saya, pada saat kejadian, apakah saudari Tasya melihat ada orang lain selain Michael dan Aldi? Tidak ada. Lalu bagaimana caranya saudari Tasya bisa yakin dengan kesaksiannya, sedangkan posisi saudari Tasya berada jauh dari tempat TKP dan berada di tempat yang agak gelap? Saya hanya menjelaskan apa yang saya lihat.
Jadi saudari Tasya melihat Michael dan Ali bertemu. Iya. Sampai di situ. Iya. Baik. Dan untuk saksi, terima kasih sudah hadir memberikan kesaksiannya dan berkenan untuk hadir di persidangan ini. Apabila dibutuhkan kembali, maka akan dipanggil. Saksi dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, terima kasih Yang Mulia. Hakim Ketua mempersilahkan kepada saksi terdakwa untuk duduk di kursi persidangan. Saksi terdakwa silakan untuk duduk di kursi persidangan. Saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Sudah siap memberikan kesaksian? Sudah siap Yang Mulia. Saya akan bertanya identitas terlebih dahulu. Benar dengan Bilqis Firna? Betul Yang Mulia. Umur 20 tahun? Iya benar. Ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Saya berteman dengan terdakwa. Baik, saksi dipersilakan untuk berdiri untuk disumpah. Untuk saksi, tolong dengarkan dan tirukan apa yang saya ucapkan. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Cukup. Untuk saksi dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Untuk jaksa penuntut hukum, silakan bertanya kronologi kepada saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk saksi, apa benar Anda waktu kejadian sedang berada bersama terdakwa? Pada saat kejadian, saya tidak bersama dengan terdakwa. Baik. Apakah Anda mengetahui bahwa terdakwa sedang bersama korban pada saat itu? Pada saat itu, saya tidak mengetahuinya. Baik. Apakah Anda yakin dengan apa yang Anda kesaksian sampaikan? Interupsi Yang Mulia. Interupsi ditolak. Untuk saksi dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut hukum. Ya, saya yakin dengan kesaksian yang sudah saya berikan. Yang Mulia, saya meragukan kesaksian Saudari Bilqis karena pada saat kejadian, saudara terdakwa sedang berada bersama dengan saudara korban. Interupsi Yang Mulia. Baik, instruksi diterima. Silakan untuk pengacara terdakwa untuk berbicara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jaksa penuntut sudah keluar dari zona pertanyaan karena saudari Bilqis hanya menyatakan kesaksian dan jaksa penuntut umum tidak berhak untuk mengomentari kesaksian dari saudari Bilqis. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk jaksa penuntut umum, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Yang Mulia. Untuk pengacara korban, apakah ada yang ingin ditanyakan pada saksi terdakwa? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk saksi, adakah hubungan antara saudari Bilqis dengan korban? Ya, saya berteman dengan korban. Apakah saudari Bilqis mengetahui rencana terdakwa kepada korban? Saya tidak mengetahui rencana terdakwa yang akan bertemu dengan korban. Apakah saudari Bilqis tidak bertanya apa yang terjadi kepada terdakwa? Saya bertanya kepada Aldi 3 hari setelah kejadian karena pada saat bertemu keadaan Aldi sudah lebam-lebam. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk pengacara korban, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk saksi, terima kasih sudah berkenan hadir di persidangan. Apabila nanti ada yang dibutuhkan lagi, maka akan dipanggil. Saksi dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, terima kasih kembali Yang Mulia. Harap saudara Ali untuk duduk di kursi persidangan. Baik Yang Mulia. Baik, untuk jaksa penuntut umum, silakan membacakan tuntutan untuk terdakwa. Baik Yang Mulia, di sini saya akan membacakan terdakwa bahwasannya terdakwa dapat dihukum sesuai pasal 184 ayat 3 KUHP, di mana terdakwa dapat diancam paling lama hukuman penjara selama 4 tahun karena melukai berat lawannya.
Baik, terima kasih untuk jaksa penuntut umum. Silakan duduk kembali. Terima kasih Yang Mulia. Untuk pengacara terdakwa, apakah ingin menyampaikan pembelaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya merasa keberatan dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut pada pasal 184 KUHP dengan tindak pidana 4 tahun penjara. Sedangkan yang pertama kali melakukan pemicu untuk perkelahian ini adalah saudara Michael. Pada pasal 182 KUHP seharusnya saudara Michael juga dipidana dengan paling lama 9 bulan. Karena ayat 1 pasal 108 KUHP menyatakan barang siapa menantang orang untuk perkelahian, tanding atau menyuruh orang menerima tantangan bila mana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding. Dan mohon dipertimbangkan Yang Mulia, klien saya masih muda, dia masih punya masa depan. Lalu habis itu yang namanya anak muda pasti emosinya masih sangat labil. Lalu mereka sama-sama terluka. Dan mohon saya minta kepada jaksa penuntut bahwa yang pasal yang digunakan adalah pasal 182 KUHP yang menyatakan ayat 2 menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan karena korban tidak terluka secara parah. Interupsi Yang Mulia. Baik, silakan untuk pengacara korban untuk memberikan pembelaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin membela klien saya berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman ketika melawan hukuman terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, itu tidak dipidana Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali untuk pengacara korban. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk pengacara terdakwa, ada yang ingin disampaikan kembali? Mohon dipertimbangkan lagi Yang Mulia, karena klien saya masih terlalu muda, dia masih punya masa depan, dan perkelahian ini dilakukan oleh dua pihak, dan Michael juga melakukan perlawanan. Dan luka yang diterima Michael juga tidak seberat itu, karena hanya sedikit goresan saja. Interupsi Yang Mulia. Baik, interupsi diterima. Saya tidak terima dengan pernyataan dari pengacara terdakwa yang berbicara bahwa luka yang diterima oleh klien saya hanya goresan. Itu termasuk luka yang cukup berat karena dia menyebabkan lebam-lebam. Itu saja Yang Mulia. Baik, ada yang ingin disampaikan kembali? Ada Yang Mulia, jika lebam-lebam, klien saya juga mengalami lebam-lebam. Mohon Yang Mulia tolong dipertimbangkan lagi karena pada pasal 182 KUHP itu ayat 2 menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Mohon dipertimbangkan lagi dari 4 tahunnya. Sekian Yang Mulia. Baik, silakan kembali kepada dulu. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk jaksa penuntut umum silakan bacakan tuntutan terakhir untuk terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari pernyataan terdakwa, korban, para saksi, dan para pengacara masing-masing, saya menyimpulkan bahwa korban memiliki memar-memar pada bagian tubuhnya, kemudian korban diserang terlebih dahulu oleh terdakwa, dan terdakwa diserang balik oleh korban, kemudian korban dan terdakwa saling berkelahi, dan terdakwa memiliki memar-memar pada bagian tubuhnya juga. Setelah itu, saya menyimpulkan bahwa di sini korban memiliki memar-memar yang cukup parah dibanding dengan terdakwa. Sesuai pasal 351 ayat 1 KUHP dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, maka ancaman bagi pelaku penganiayaan oleh anak tersebut adalah 1 tahun 4 bulan. Dengan ini, saya menyatakan tuntutan untuk terdakwa 2 tahun 8 bulan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kembali jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa siap mendengarkan putusannya? Siap, Yang Mulia. Putusan akan saya bacakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, Aldi Rahmat Dianto menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkelahian sebagaimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan 8 bulan. Demikian putusan dari sidang pengadilan 12 MIPA 4 pada hari ini, Rabu 27 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut.
karena tuntutannya 2 tahun dan 8 bulan, dari terdakwa memiliki hak untuk memilih, menolak, atau pikir-pikir selama 7 hari. Apakah saudara menerima putusannya? Menerima, Yang Mulia. Dengan demikian, pemeriksaan pidana perkara penganiayaan antar pemuda dinyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup. Dan itulah pemirsa hasil dari sidang kasus penganiayaan ini. Dengan begitu terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum 2 tahun 8 bulan. Dari itu Astro MIPA 4 kami tutup. You didn't have to cut me off. Like I never thought we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved.